Pengertian ketahanan nasional. Beberapa ahli mendefinisikan konsepsi ketahanan nasional sebagai berikut. Yang pertama, menurut Suradinata, ketahanan nasional adalah ketangguhan serta kemampuan suatu negara mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari luar maupun dari dalam negeri. Yang kedua, menurut Suryo Hadiforojo, ketahanan nasional terdiri atas keamanan nasional dan kesejahteraan nasional. Oleh karena itu, ketahanan nasional juga sejalan dengan kepentingan nasional. Yang ketiga, menurut Suryo Mataraman, ketahanan nasional mengandung lebih dari satu pengertian, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Yang keempat, menurut Sumarno, ketahanan nasional adalah terintegrasinya semua aspek kehidupan dalam kehidupan suatu bangsa. Menurut tatanan praktis, ketahanan nasional dapat dicapai melalui 3 pendekatan. Yang pertama adalah kesejahteraan, kemakmuran yang adil, baik jasmani maupun rohani bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, sistem keamanan yang kuat dalam rangka melindungi bangsa dan segenap tumpah darah negara Indonesia terhadap ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri. Yang ketiga, ketahanan nasional dikembangkan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Wawasan Nusantara. B. Konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional negara Indonesia merupakan sebuah pengembangan dari kekuatan negara Indonesia melalui sistem pengelolaan negara demi terciptanya keamanan dan kesejahteraan yang berimbang dalam berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh, berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Wawasan Nusantara. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelaan terhadap negara merupakan hak dan kewajiban dari segenap lapisan masyarakat yang ada di negara. Masyarakat ini berhak dan wajib untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam penentuan berbagai kebijakan atau peraturan mengenai bela negara melalui mekanisme sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 dan perundang-undangan. C. Asas Ketahanan Nasional. Asas Ketahanan Nasional Negara Indonesia dijelaskan secara rinci oleh Lemhanas sebagai berikut. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan menjadi tujuan utama dalam sistem kelola kehidupan nasional. Tanpa adanya kesejahteraan dan keamanan, maka kehidupan nasional tidak akan berjalan harmonis. Kesejahteraan dan keamanan harus dijunjung tinggi serta harus beriringan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan menghasilkan tolak ukur dalam keberhasilan ketahanan nasional. Yang kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu yang meliputi seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam bentuk kristalisasi rasa persatuan dan kesatuan yang selaras, serasi dan berkesinambungan, serta indikator ketahanan nasional mencakup mental ketahanan dari berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara komprehensif. 3. Asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam merupakan sebuah konsep ketahanan nasional yang bertujuan untuk menjaga serta melestarikan hakikat, sifat, dan karakter bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan sehingga dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang berkualitas dan mempunyai karakter yang baik. Mawas keluar merupakan konsep ketahanan nasional dengan tujuan mengatasi atau mengantisipasi dampak lingkungan strategis dari luar negeri serta adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. 4. Asas kekeluargaan. Dalam asas kekeluargaan mengandung nilai keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, serta tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam perbedaan tersebut harus dikelola dalam hubungan kemitraan agar tidak menimbulkan konflik yang bersifat saling menghancurkan. D. Sifat-sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki konsep yang tersendiri dalam menjaga dan mengembangkan kompetensi, karakter, dan kepribadian bangsa dalam kondisi arus globalisasi yang akan berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sifat-sifat ketahanan nasional meliputi 1. Mandiri. Mandiri memiliki arti tidak ketergantungan kepada orang lain, tidak mudah putus asa, serta mengembangkan karakter warga negara yang berpijak pada identitas nasional yang memungkinkan menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan pihak luar tanpa mengesampingkan kepentingan bangsa dan negara. 2. Dinamis. Pada hakikatnya, aspek kehidupan dari masa ke masa mengalami perubahan yang signifikan. Maka konsep ketahanan nasional perlu bersifat dinamis yang sejalan dengan arus perkembangan zaman, paradigma konsep ketahanan nasional yang inovatif dengan perspektif analisis yang berorientasi pada perkembangan zaman menjadi sifat mutlak dalam perkembangan konsep ketahanan nasional. 3. Kewibawaan. Keberhasilan konsepsi ketahanan nasional Indonesia yang seimbang dan berkelanjutan akan meningkatkan kompetensi, keterampilan, ketahanan mental bangsa Indonesia. Maka dengan kuatnya ketahanan nasional, sebuah negara akan meningkatkan kewibawaan negara di hadapan dunia. 4. Konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak menonjolkan sikap angkuh, monopoli, dan otoriter serta lebih mengutamakan sistem konsultatif dan kerjasama yang saling menghormati dan menghargai dengan berlandaskan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya terdapat fungsi dan tujuan ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional di Indonesia termuat dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Ketahanan nasional merupakan sebuah konsepsi untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkualitas dengan mempertahankan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Maka dari itu, menurut Sukaya, konsepsi ketahanan nasional memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama, sebagai doktrin dasar nasional. Dalam hal ini, ketahanan nasional berperan penting dalam pembentukan pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik yang bersifat interregional, intersektoral, maupun multidisiplin. Kedua, sebagai pola dasar pembangunan. Dalam hal ini, ketahanan nasional memerankan fungsi sebagai petunjuk dan pedoman pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang yang dilaksanakan secara terpadu dan sesuai dengan program. Lalu yang terakhir terdapat sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Dalam hal ini, ketahanan nasional merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Selanjutnya terdapat konsep Astra Gastra Ketahanan Nasional. Astra Gastra merupakan sebuah penamaan untuk gabungan konsep ketahanan nasional yang mana memiliki beberapa unsur, yaitu unsur Trigatra dan unsur Pancagatra. Yang pertama, unsur Trigatra memiliki beberapa aspek. Yang pertama, aspek geografi. Indonesia merupakan negara kepulauan di mana ketahanan nasional di Indonesia dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi kekayaan baharinya. Aspek geografis terhadap kehidupan politik juga menjadi embrio bagi konsep geopolitik dan geostrategi di mana posisi geografis tersebut memungkinkan setiap negara memiliki konsep ketahanan yang berbeda. Lalu, aspek yang kedua yaitu aspek demografi. Manusia merupakan indikator penentu dalam pembuatan sebuah kebijaksanaan dan kebijakan, yang mana senantiasa berinovasi dalam rangka penentuan sikap dalam upaya pengembangan konsep ketahanan nasional. Masyarakat sebagai penentu tingkat keberhasilan penanaman dan penerapan konsep ketahanan nasional didasari pentingnya kualitas SDM pada masyarakat.
Kualitas SDM yang baik maupun yang buruk akan langsung berdampak pada daya saing secara global. Yang terakhir yaitu aspek sumber daya alam. Pemerataan hasil alam yang ada di sebuah negara akan berdampak sistematik pada stabilitas sebuah negara. Sebaliknya, hasil alam yang tidak dapat terdistribusi secara merata akan mengakibatkan permasalahan yang berdampak buruk bagi sebuah negara, yaitu berupa kesenjangan ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Konsep yang kedua yaitu Pancagatra, yang terdiri dari ideologi. Ideologi merupakan sistem nilai yang berasal dari ide manusia yang dijadikan landasan dalam mengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mencapai cita-cita. Efektivitas ideologi sebuah negara bergantung pada sumber, isi, dan implementasi ideologi itu pada tataran praktis di lingkungan masyarakat, di mana ideologi ini merupakan kunci utama dalam pengembangan konsep ketahanan nasional dalam mengatasi suatu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang akan datang. Indonesia sendiri menganut ideologi Pancasila, yang mana nilai-nilai luhur Pancasila yang bersifat universal dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Politik. Melihat dari dinamika politik sekarang, tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan nasional justru semakin tinggi. Perkembangan teknologi serta informasi membuat batas-batas negara menjadi kabur. Pada saat yang bersamaan, masuknya pengaruh budaya dan ideologi dari luar sangat berpotensi mengancam stabilitas negara, yang mana akan mengancam ketahanan nasional terutama di bidang politik. Oleh karena itu, konsep demokrasi Pancasila perlu diterapkan dan dikembangkan demi terciptanya ketahanan nasional yang tangguh. Lalu yang ketiga, ekonomi. Ketahanan aspek ekonomi merupakan sebuah kondisi di mana masyarakat dengan kekuatan ekonominya mampu untuk mengangkat harkat dan martabat negara demi terciptanya ketahanan nasional yang tangguh berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ekonomi di Indonesia diatur sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 yang menyatakan setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Manifestasi dari aspek ketahanan ekonomi dapat dianalisis dari kondisi perekonomian Indonesia, di mana semakin baik tingkat perekonomian masyarakat dan membaiknya stabilitas perekonomian negara, maka dengan sendirinya ketahanan nasional dari aspek ekonominya akan dapat terwujud. Lalu yang keempat ada sosial budaya. Manifestasi ketahanan nasional dari aspek sosial budaya yaitu adanya kesadaran dari bangsa Indonesia untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 serta selalu merealisasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang terakhir ada pertahanan dan keamanan. Manifestasi dari pertahanan keamanan dapat dianalisis dari filtrasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang didasari oleh kesadaran untuk melaksanakan bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing, serta senantiasa memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan yang dinamis, serta kesadaran untuk mempertahankan kehormatan, harkat, martabat, dan kedaulatan Indonesia. Ancaman merupakan salah satu bentuk usaha yang bersifat untuk mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui segala tindak kriminal dan politis. Yang pertama, ancaman dari dalam, contohnya adalah pemberontakan dan subversi yang berasal dari masyarakat Indonesia. Meskipun tokoh-tokoh LSM banyak yang menyatakan hal ini sebagai sesuatu yang mengada-ada, pada kenyataannya potensi ancaman yang dihadapi negara Republik Indonesia tampaknya akan lebih banyak muncul dari dalam negeri. Contohnya disintegrasi bangsa melalui gerak-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru-hara atau kerusuhan massa. Selanjutnya, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain
yang ekstrim atau yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, potensi konflik antar kelompok atau golongan, baik akibat perbedaan pendapat dalam masalah politik maupun akibat masalah SARA. Selanjutnya, akar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. Yang kedua, ada ancaman dari luar negeri, contohnya adalah infiltrasi, subversi, dan intervensi dari kekuatan kolonialisme dan imperialisme serta invasi dari darat, udara, dan laut oleh musuh dari luar negeri. Tampaknya akan lebih berbentuk upaya menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang, serta film-film porno atau berbagai kegiatan budaya asing yang mempengaruhi bangsa Indonesia, terutama generasi muda, yang pada gilirannya dapat merusak budaya bangsa. Potensi ancaman dari luar lainnya adalah dalam bentuk penjarahan sumber daya alam Indonesia melalui eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol, yang pada gilirannya dapat merusak lingkungan atau pembagian hasil yang tidak seimbang, baik yang dilakukan secara legal maupun dilakukan melalui kolusi dengan pejabat pemerintah terkait sehingga menyebabkan kerugian bagi negara. Dari luar negeri, contohnya agresi, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase atau mata-mata, sabotase, aksi teror dari jaringan internasional. Sedangkan dari dalam negeri ada pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan berbau sara, gerakan separatis, perusakan lingkungan. Selanjutnya ada tantangan. Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan. Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri, yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional. Gangguan merupakan hal atau usaha yang muncul dari luar yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak terarah.